Shalom, selamat pagi para pendengar setia Renungan Harian Resort GKI Prukcahu. Hari ini Selasa 25 Oktober tahun 2022, saya akan mengajak kita bersama-sama untuk mendengarkan Renungan Harian pada hari ini yang sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Sebelum kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan penyertaan kasih karunia Tuhan boleh terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan mengawali pekerjaan dan setiap aktivitas kami dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami akan bersama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan melalui renungan harian pada hari ini. Tuhan boleh memberkati setiap pendengar yang boleh mendengarkan renungan ini, agar apa yang mereka dengarkan melalui firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi dasar mereka, boleh menjalani setiap kehidupan mereka, dan juga Tuhan boleh memberkati hamba yang akan menyampaikan firman ini, sehingga apa yang hamba perkatakan ini boleh sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga firman Tuhan itu dapat bertumbuh berbuah dalam setiap hati dan pikiran kami semua, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Kitab 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 di bawah perikop gembalakanlah kawanan domba Allah. Demikian saya akan bacakan bagi kita. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika biasanya kita sering mendengarkan bagaimana karakter dari pasangan yang ideal. Nah, kali ini kita diberitahukan bagaimana sosok pemimpin yang ideal. Jika menurut opini umum, pemimpin yang ideal itu adalah sosok seseorang yang ramah, yang tulus hatinya, yang tidak pemarah, tidak melakukan kekerasan, orang yang penyabar, bertanggung jawab, dan tentunya yang tidak bertentangan dengan kebenaran. Nah, di dalam firman Tuhan, berbagai kriteria pemimpin yang ideal dirangkum di dalam satu sosok atau di diri seseorang yang disebut dengan istilah gembala. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, Rasul Petrus, dia adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus.
Dia juga adalah salah satu dari 3 orang saksi yang menyaksikan Kristus dimuliakan. Dan juga Rasul Petrus menyaksikan peristiwa kebangkitan dan juga kematian Tuhan Yesus Kristus. Petrus juga dikenal sebagai juru bicara para rasul pada saat itu. Nah, dia juga yang berkhotbah pada hari Pentakosta, dan dia juga menjadi soko guru jemaat di Yerusalem. Namun pada saat ia menuliskan surat kepada para pemimpin, ia menyebutkan dirinya sebagai teman penatua, yang artinya dia tidak berkuasa dibandingkan mereka. Nah, di sini Petrus ingin menunjukkan bagaimana sikapnya menjadi seorang pemimpin, walaupun dia adalah seorang rasul yang memiliki banyak pengalaman yang luar biasa di dalam kehidupannya dan selama dia menjadi murid Tuhan Yesus, tapi dia memposisikan dirinya sebagai seorang teman bagi para penatua pada saat itu. Dia tidak menunjukkan dirinya bahwa dia adalah yang paling berkuasa dibandingkan orang-orang pada saat itu. Nah, ia mengingatkan para penatua melalui suratnya ini untuk menjadi seorang gembala bagi kawanan domba Allah. Dalam ayat 2 sampai ayat yang kelima, Petrus memaparkan karakteristik seorang pemimpin atau seorang gembala yang baik. Yang pertama, karakter itu adalah seseorang pemimpin yang menyadari bahwa mereka sedang menggembalakan kawanan domba Allah dan bukan miliknya sendiri. Dalam artian, ini yang dia pimpin ini bukan orang-orang yang dia miliki, tapi itu adalah kepunyaan Tuhan yang dititipkan kepada kita agar bisa kita pimpin dengan baik, kita arahkan mereka dengan baik, kita jaga dengan baik. Nah, selanjutnya karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau gembala yang baik itu yang melakukan tugas itu karena dorongan yang kuat untuk melayani, bukan karena upah. Ada sebagian orang yang melayani karena ada upah dari pelayanan itu. Atau ada juga orang yang mau melayani, memilih-milih tempat, mana tempat yang akan menguntungkan dia, atau mana tempat yang akan merugikan dia. Nah, itu bukan termasuk dalam kriteria pemimpin yang ideal yang dimaksud dalam surat Petrus ini. Pemimpin yang ideal itu adalah dia yang mau melayani itu karena dorongan dari dalam dirinya, bukan karena upah yang akan dia dapatkan dari pelayanan itu. Nah, selanjutnya, fokus seorang pemimpin ini, dia fokus pada apa yang dapat dia berikan kepada jemaatnya, atau apa yang dapat dia berikan kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Bukan fokus pada apa yang akan dia dapatkan dari hasil kerja keras atau dari hasil pelayanannya itu tadi. Yang terakhir, seorang pemimpin yang dapat memberi teladan kepada orang yang dipimpinnya, bukan memerintah. Nah, cuma Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang percaya, dia adalah seorang pemimpin bagi sesamanya di dalam konteks yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, hendaklah kepemimpinan kita pada saat ini itu senantiasa sejalan dengan kriteria yang disampaikan dalam surat Petrus ini. Jangan sampai kepemimpinan kita tidak jadi berkat dan tidak membangun mereka yang kita pimpin. Ibu dan saudara yang terkasih, jemaat Tuhan dan para pendengar renungan harian pada hari ini, kita semua itu adalah pemimpin. Pemimpin di dalam jemaat, pemimpin dalam masyarakat, pemimpin dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita masing-masing. Dan juga sebagai pemimpin untuk diri kita sendiri. Seorang pemimpin bukan dia yang dengan seenak hati menyuruh-nyuruh orang-orang yang di sekelilingnya atau orang yang berada di bawah dia. Tapi seorang pemimpin bagaimana dia bisa merangkul semua orang yang ada di bawah kepemimpinannya dengan
penuh kasih. Dan dia juga bisa memberikan suatu teladan yang baik dan mencontohkan bagaimana dia bisa menjadi seorang pemimpin. Seperti yang disampaikan dalam surat Petrus, dia menyampaikan bagaimana karakteristik seorang pemimpin atau gembala yang baik. Ingat bahwa orang-orang yang kita pimpin sekarang itu adalah titipan Tuhan untuk kita. Mereka itu milik Tuhan, bukan milik kita. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan karakteristik gembala yang baik yang dimaksudkan dari surat Petrus ini. Amin untuk firman Tuhan. Baik, sekarang mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita akan menyampaikan doa syafaat kita. Secara khusus hari ini kita akan berdoa bagi jemaat GKI Hosana Prukcahu dan juga Gereja Eleutheria Christian Center. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan, perlindungan dan bimbingan kasih karunia Tuhan boleh ada dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami juga boleh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi kami pada hari ini. Bagaimana Tuhan boleh mengajarkan kami, bagaimana kami boleh menjadi pemimpin yang baik, yang sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kami boleh memberi diri kami untuk boleh melayani Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu melayani kami. Dan kami juga boleh bersyukur Tuhan bahwa dalam setiap hidup kami, Tuhan boleh mempercayakan kami untuk boleh menjadi pemimpin, baik pemimpin dalam kehidupan kami berjemaat, baik sebagai pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, maupun sebagai pemimpin bagi diri kami sendiri. Ajarkan kami Tuhan untuk boleh memiliki karakteristik pemimpin yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Dimampukan kami untuk boleh menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi jemaat GKI Hosana Prukcahu. Berkati setiap pribadi jemaat yang boleh ada di dalam jemaat GKI Hosana ini ya Tuhan. Biarlah kiranya dalam setiap kehidupan mereka boleh diberkati Tuhan, dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, bahkan dalam setiap rancangan masa depan mereka dalam kehidupan mereka. Anak-anak terkasih mereka juga boleh diberkati Tuhan. Bahkan dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan boleh memampukan mereka, mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka boleh menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Demikian juga Tuhan, untuk jajaran majelis jemaat GKI Hosana Prukcahu, Tuhan boleh memberkati setiap mereka yang boleh ambil bagian dalam pelayanan. Biarlah Tuhan boleh memberikan mereka karakteristik pemimpin yang diinginkan Tuhan, sesuai dengan isi dari surat 1 Petrus ini ya Tuhan. Dan biarlah kiranya contoh dan teladan yang baik dapat mereka berikan bagi orang-orang yang mereka pimpin. Demikian juga ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi Gereja Eleutheria Christian Center dalam setiap apapun yang dirancang dan dalam setiap pelayanan dan apapun yang terbaik Tuhan boleh berikan, dan biarlah semuanya boleh menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan senantiasa. Kami juga menyerahkan ya Tuhan seluruh para pendengar setia renungan harian Resort GKI Prukcahu dimanapun mereka berada. Berkati setiap kehidupan mereka Tuhan, diberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan memampukan mereka untuk boleh melewati setiap kehidupan mereka. Dan biarlah hari-hari mereka hari ini juga boleh diberkati Tuhan, sehingga sukacita dan damai sejahtera boleh terus mereka rasakan dalam setiap kehidupan mereka. Ini doa dan seru kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik ya Bapak dan Saudara, terima kasih sudah mendengarkan renungan harian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Shalom dan selamat pagi.